kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Henry Gunawan dari kelas 23 K3 dengan NIM 30123111062. Saya Hanisa Balkis Rahmadani dengan NIM 30123111061. Saya Muhammad Kamil Tadi dengan NIM 30123111072. Saya Merli Serliani dengan NIM 301231110. Saya Kana Gita dengan NIM 30123111068. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan selamat menyaksikan video yang akan kami buat. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di podcast saya. Di podcast kali ini, saya sudah kedatangan 3 narasumber. Yang pertama ada Henry Gunawan, yang kedua ada Merli Serliani, dan yang ketiga ada Muhammad Ilham. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang korupsi. Nah, kenapa sih kita pilih kasus korupsi? Seperti yang kita ketahui, korupsi di Indonesia sudah sering terjadi oleh pejabat-pejabat yang kita ketahui maupun yang tidak ketahui. Maka dari itu, inilah kasus di balik pintu tertutup. Nah, menurut kalian, apa sih arti korupsi itu? Mulai dari kamu deh, Henry. Kalau menurut saya, korupsi merupakan hal-hal penyalahgunaan atau pengambilan hak-hak milik masyarakat maupun orang lain, baik berupa uang ataupun hal-hal lainnya dengan tujuan kepentingan mereka sendiri. Nah, ada lagi? Kemungkinan dari saya cuma itu saja. Oke, kalau kamu Merli, bagaimana kamu mendeskripsikan tentang korupsi? Jadi menurut saya korupsi itu tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh individu, dan itu bisa berupa penyelewengan dana rakyat. Kalau menurut kamu Ilham? Kalau menurutku sih, kalau korupsi ini adalah suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh pejabat di suatu pemerintahan negara maupun di lembaga yang lain. Nah, dari berbagai banyak kasus korupsi nih di Indonesia, kalian tahu kasus BLBI? Tahu banget. Nah, Tahu banget. sebenarnya kita akan bahas itu nih, bahas dikit aja nih. Nah, kasus BLBI ini adalah salah satu kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun sejak lebih dari 2 dekade. Keseriusan ini diwujudkan lewat keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2021 terkait Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kasus BLBI ini bermula pada tahun 1997 sampai 1998 ketika Bank Indonesia memberikan pinjaman kepada bank-bank yang hampir bangkrut akibat diterpa krisis moneter. Saat itu sejumlah bank mengalami masalah likuiditas yang membuat nilai tukar rupiah terdepresiasi sangat dalam hingga 15.000 per dolar Amerika. Kejatuhan rupiah ini membuat uang valuta asing atau falas perbankan membengkak. Nah, kejatuhan rupiah itu kan cukup bermasalah nih buat Indonesia, memberikan pengaruh yang cukup besar nih. Nah, menurut kalian apa sih yang menyebabkan kejatuhan rupiah pada saat itu? Boleh, siapa yang mau duluan nih? Saya duluan. Silakan. Menurut pendapat saya nih ya, penyebab dari jatuhnya mata uang Indonesia pada saat itu sudah jelas, kalau saya pikir terjadi karena korupsinya dari bantuan BLBI tersebut ya, yang membuat mungkin Bank Indonesia ini memproduksi terlalu banyak mata uang Indonesia sehingga menyebabkan nilai tukar uang Indonesia sudah tidak
tidak besar lagi, maksudnya kayak udah turun gitu, dikarenakan banyaknya uang-uang yang beredar. Dan mungkin saja untuk pejabat-pejabat yang kayak melindungi kasus ini misalnya, Oh iya iya. ya mengapa mereka melakukan korupsi? Mungkin karena ya hukuman di Indonesia ini kayak kurang tegas begitu. Iya iya pasti itu. Jadi karena itu mereka bisa mengkorupsi bantuan tersebut. Oke. Mungkin segitu saja dari saya. Nah, pertanyaan terakhir nih sebelum podcast kita berakhir. Dari berbagai banyak kasus di Indonesia nih, pasti ada yang menjadi kelemahan dalam penanganan pemberantasan korupsi itu. Makanya korupsi ini masih terjadi lagi di Indonesia. Nah, apa sih yang menjadi kelemahan dalam penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia ini? Mungkin ada yang mau perwakilan jawab? Ilham dulu deh. Nah, Oke. Ilham. Kalau menurut saya ya, mengapa kasus korupsi di negara kita ini terus berlanjut? Yang dari pandangan saya, yang pertama sih dari sektor hukum yang pertama. Menurut saya, hukum di Indonesia ini masih banyak kelemahannya. Artinya para penegak hukum di negeri kita ini masih mudah dengan terpengaruh oleh politik uang, begitu. Otomatis para pelaku korupsi ini berpikir bahwa jika mereka melakukan korupsi, jika kena tangkap, mungkin mereka masih bisa bermain di hukum tanpa ketahuan oleh pihak luar. Apalagi kasus mereka sampai tidak ketahuan kan. Artinya mereka bisa melakukan politik sogok menyogok lah ibaratnya, begitu. Ya. Itu paling banyak terjadi ya di Indonesia. Paling banyak terjadi ya. Otomatis hukum ibaratnya lemah gitu, bisa dibeli kayaknya, begitu. Hukum yang katanya kuat malah jadi lemah untuk jadi tindak Gini korupsi. ibarat katanya, hukum kita sekarang ini mungkin tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, Ya, benar banget. tepuk tangan dulu kita. Nah, mungkin sampai sini aja ya podcast kita kali ini membahas dikit tentang masalah korupsi yang ada di Indonesia. Mungkin kesimpulannya untuk korupsi ini memang masih sering terjadi ya di Indonesia. Mungkin hal-hal yang menyebabkan masih sering terjadi itu hukumnya yang lemah dan banyaklah hal lainnya. Pejabat yang tidak takut, Iya. kan? Nah, kita ada kesimpulan dikit mungkin dan penambahan untuk Iya, silakan. dari dia. Mungkin kasus korupsi dari negara kita ini bisa dirubah dan dimulai dari kita diri sendiri ya. Artinya menjauhi tindakan itu. Gitu menurut saya. Mungkin masih ada yang mau disampaikan? Untuk saya, mungkin saya cuma ingin menyampaikan kalau untuk kasus korupsi ini, kalau tidak dari diri kita sendiri, maka siapa yang mau mengubah kan? Ya, Tidak benar. mungkin kita mulai dari orang lain. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, baik dari sikap maupun perilaku, dimanapun, kapanpun, saat ada peristiwa yang membutuhkan kejujuran atau kita dititipkan amanat untuk menjaga suatu hal, maka lebih baik kita jaga dengan sepenuh hati dan jangan disalahgunakan. Jadi ya, podcast mengenai korupsi, cerita berbalik dari kami.